Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini. Tombolnya ada di bawah video ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang cerita, mari kita langsung bahas aja. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita di mana sepasang suami istri tinggal di suatu rumah, dan rumah itu konon katanya angker, dan mereka hanya dapat bertahan di rumah tersebut selama 3 bulan. Bagaimana ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Oke, jadi ceritanya gini. Awal mula kejadiannya adalah sepasang suami istri ini, mereka mengambil keputusan untuk pindah dari rumah yang selama ini mereka tempati, yaitu rumah orang tua mereka. Selama ini mereka tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan orang tua dan anaknya. Tapi si istri ini berpikiran bahwa sepertinya tidak bisa nih kalau kita tinggal di sini terus, karena supaya lebih maju kita lebih baik hijrah. Kita panggil aja nama Mbak Dewi ya. Ini kejadiannya ada di Jawa Barat. Kejadian ini ada di Jawa Barat ya. Jadi si Mbak Dewi ini sampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita hijrah aja dari rumah ini, karena kalau kita masih tinggal di desa kayaknya kita nggak maju-maju deh. Lebih baik kita coba hijrah, pindah lebih ke kota supaya kita lebih maju. Suaminya ini menyauti, boleh juga kalau memang itu keputusan kamu, coba, tapi kamu yang ngomong sama orang tua, begitu kata suaminya. Mbak Dewi ini setuju dan dia yang menyampaikan dengan orang tuanya. Ma, bagaimana kalau seandainya aku sama Mas A pindah dari sini, hijrah dari sini ke kota untuk supaya jauh lebih maju aja gitu usahanya gitu kan, lebih berkembang kehidupannya. Terus orang tuanya cuma bilang, orang tua ridoin kamu jalan di mana kamu tinggal dan tempat kamu menetap. Karena udah dapat lampu hijau nih dari orang tuanya, tapi Mbak Dewi ini nitipin anaknya ke orang tua ya. Oke mah kalau begitu, tapi aku nitip anak ya sama mama gitu di sini. Lalu mereka mencari tempat tinggal. Jadi yang ditugaskan mencari tempat tinggal adalah si suami. Ada nih tempat tinggal di sebuah perumahan ya. Dia rumah BTN gitu ya. Kalau kita mau ngontrak di situ bisa, katanya harganya murah. Dapat kabar dari si temennya. Wah boleh nih, ayo kita coba cek tempat tinggalnya. Mereka langsung caw ke tempat tujuan. Nah, udah sesampainya di sana, mereka ketemu sama si temennya, si suaminya. Kita panggil aja Mas Bowo gitu ya. Ketika mereka bertemu dengan si Mas Bowo ini sampein, nggak jauh dari sini kok. Lalu mereka menuju ke tempat tujuan. Perumahan itu bener-bener selayaknya perumahan. Di depannya ada pos satpam. Lalu sudah sampai di sana, mereka ditunjukin nih rumahnya sama si Mas Bowo. Ini nih rumahnya, ini beneran Mas, rumah yang bakal kita tempatin. Terus kata suaminya, ya begitu info dari si Bang Bowo, ini rumah yang mau kita tempatin, yang bener-bener aja deh. Kata si Mbak Dewi ini, mikirnya gitu dia, masa sih beneran kita mau ditempatin tempat kayak gini gitu. Ya udahlah, di mana lagi kita mau cari tempat tinggal, kita kan nggak tahu lokasi dan wilayah kota ini gitu. Yang tahu kan cuma Mas Bowo ini, dan syukur-syukur alhamdulillah kita dikasih tempat tinggal yang murah. Yaudah deh kalau gitu nggak apa-apa deh, aku mau. Kata si Mbak Dewi ini langsung nggak mikir panjang, dia langsung mau juga. Kira dia secepat itu mengambil keputusan untuk yaudah deh aku mau rumah ini. Pergi nih si suami ke tempat si Mas Bowo. Bertemulah dia dengan Mas Bowo. Entah apa yang diobrolin dengan si Mas Bowo, suaminya si Mbak Dewi ini balik lagi ke tempat Mbak Dewi. Terus dia bilang gini, coba deh kamu pikirin, gimana kalau rumah ini kita beli aja. Ternyata rumah ini mau dijual. Dan Mas Bowo bilang, nggak usah dikontrak deh, mending kamu beli aja, kata Mas Bowo gitu. Terus kata Mbak, lah kok bisa dibeli, mana ada duit Mas beli rumah loh harganya berapa, mahal, pikir Mbak Dewi gitu kan. Terus kata si suaminya, dicicil sebanyak 3 kali. Terus dia mikir, hah apa, katanya kan 15 juta boleh dicicil 3 kali. Terus yang bener-bener aja rumah 15 juta, rumah sekarang aja minimalnya 100 juta, masa 15 juta. Terus kata si suaminya, kapan lagi kita mau dapat rumah kan, kalau nggak kayak gini kita nggak akan pernah dapat rumah. Mungkin ini orang cuma jual tanah kali ya, karena kan
rumah itu tuh bener-bener nggak ada pintu, nggak ada lampu, nggak ada pintu kamar, itu nggak ada dapur, nggak ada gitu, cuman kotak gitu rumah itu juga. Jadi dia mikirnya apaan orang ini cuma jual tanah kali ya gitu. Akhirnya dibelilah sama mereka. Dan di saat itu juga sepasang suami istri ini langsung beres-beres rumah tersebut, dibersihin rumah. Tahu nggak, kondisi rumah itu bener-bener berantakan, ilalang di mana-mana, terus rumahnya berkerak, gelap, lembab, dan mencekam banget. Tuh sampai tuh ya, rumput-rumput depan rumah itu tinggi-tinggi, setinggi-tinggi hampir nggak kelihatan rumah itu tuh, sampai nggak kelihatan gitu, paling cuman dari jauh mata memandang gitu melihat. Akhirnya mereka beresin dong di hari itu. Istrinya bersihin di sebelah kanan dan suaminya bersihin sebelah kiri, jadi mereka berpinggir-pinggir gitu bersihin. Ketika mereka lagi bersihin, terus tiba-tiba ada suara langkah kaki, tek 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 tek. Suara kaki siapa yang datang? Terus ternyata Mbak, ternyata ada orang di belakang dia. Iya Mbak, betah-betah ya Mbak ya di sini. Iya Mbak. Mereka punya tetangga kanan dan kiri gitu. Ketika mereka udah bersihin rumah itu, terus kan suaminya pamit ke tempat Mas Bowo untuk nongkrong gitu ya. Akhirnya Mbak Dewi di dalam rumah, dalam kamar itu sendirian. Terus tiba-tiba kayak ada suara ketukan pintu, tok tok. Nah, padahal kan nggak ada pintu di rumahnya, tuh nggak ada pintu. Terus Mbak Dewi ini jadi nggak enak hati gitu, nggak. Akhirnya dia duduk di ruang tengah itu sendirian sambil megang lilin gitu, karena dia nggak punya HP, karena dia HP-nya yang punya cuma si suaminya. Terus dia dengar suara keran air hidup, dan di situ kondisinya dia nggak punya keran air. Dia mikirnya apa tetangga ya, tetangga ngidupin air nggak dimatiin sih. Akhirnya dia keluar, Bu, itu airnya dimatiin, sayang amat airnya dihidupin aja kayak gitu, kata si Mbak Dewi ini mikirnya. Mbak, saya nggak ngidupin air, ngapain juga Mbak ngidupin air malam-malam kayak gini? Yang bener Bu. Iya, nggak, saya nggak ngidupin air. Tapi dia tuh denger jelas banget itu suara air dari rumah sebelah. Akhirnya Mbak Dewi balik lagi nih ke rumah dia. Nah, nggak singkat cerita, suaminya dateng. Terus suaminya nanya, Bu, aman? Si Mbak Dewi, aman Pak, aman. Oke, lanjut tidur mereka nih. Keesokan harinya, lanjut nih beres-beres rumah lagi. Lanjut nih di hari ketiga. Lalu si Mbak Dewi ini ngedenger suara ada orang nangis di luar daripada kamar tersebut. Sampai dia di luar itu dia mikir, ada suara siapa nih? Padahal kan dia sendirian. Masa orang tetangga sebelah sih, tapi suara nangisnya kok kedengeran banget sampai sini. Akhirnya dia keluar kamar. Saat ketika dia buka hordeng kamar dia gini, dia melihat seorang perempuan rambut panjang tapi auk-aukan rambutnya dan punggungnya bolong. Di situ dia shock, kaget, dan mau nangis, teriak, tapi nggak ada suara dan nggak bisa didengar siapapun. Di situ dia nggak tahu dia pingsan, nggak tahu dia gimana ceritanya. Tiba-tiba pagi-pagi dia udah dibangunin sama suaminya. Kenapa Bu? Lah, kok ini udah pagi? Ibu pules banget tidur, mau dibangunin nggak tega. Aku nggak tidur loh Bu. Nggak tidur gimana? Tapi dia nggak lanjutin cerita, takut si suaminya ini takut. Akhirnya, enggak lah Mas, udahlah Mas, nggak usah dipikirin gitu. Oke, terus lanjut cerita. Di hari selanjutnya gitu lagi. Kali ini besoknya, hari kemudian, kali ini suaminya nongkrong lagi nih ke tempat Mas Bowo. Dewi ini mau mandi sore, mandi malam. Dia ceritanya dia mandi malam, mau mandi malam, bawa lilin. Terus ketika dia bawa lilin, buka hordeng si lilin, tiba-tiba ada pantulan tembok itu hitam gondrong. Terus kelihatan di dalam kamar mandi itu matanya merah. Di situ dia lagi-lagi sama seperti yang kemarin, dia teriak, dia nyari HP untuk sambil mau nelpon suaminya, tapi tuh HP nggak bisa diangkat, kayak jatuh lagi gitu. Jadi dia panik, nggak bisa nelpon, nggak bisa ngomong, lagi-lagi gitu lagi seperti yang tadi lagi. Dia tuh juga ngelempar lilin loh. Saat kejadian itu dia langsung ngelempar lilin itu, terus dia nyari HP, terus dia mau nelpon, tapi ternyata nggak bisa nelpon. Ternyata lagi-lagi terulang lagi seperti tadi, dia
lagi tidur lagi, dan suaminya pulang-pulang udah pagi lagi. Kok ada lilin di sini, Mas? Ya aku pulang lilinnya masih di situ kok. Terus aku lihat kamu tidur kok, kayak kemarin juga kamu tidur kok, biasanya kamu nyenyak kok, Bu. Bingung dong si Mbak Dewi ini, lagi-lagi dia bingung lagi. Terus singkat cerita, karena dia ngerasa janggal itu, mulai nih dia punya perasaan, mulai nggak betah, mulai nggak enak, mulai nggak nyaman. Akhirnya untuk dibeliin pintu, karena sudah 3 minggu dia tinggal di situ, belum juga punya pintu dan masih menggunakan lilin. Akhirnya dia bilang, Pak, ayolah Pak, buat pintu sih Pak. Kita ini kan rumah tangga harus punya privasi dong Pak. Ya Bu, sabar ya Bu ya, insya Allah bulan depan nanti tak buatin pintu. Akhirnya singkat cerita, sudah ada di bulan ke depan, bulan selanjutnya. Lalu saat di bulan selanjutnya, si bapak bilang nih, Bu, alhamdulillah aku punya rezeki, kita bisa beli pintu. Yang bener Pak? Iya, alhamdulillah nih akhirnya dia beli pintu. Dan sekarang mereka punya pintu. Dan si Mbak Dewi akhirnya mulai lega, mulai nih punya perasaan lega. Akhirnya aku udah punya pintu, semoga nggak ada apa-apa lagi. Lalu seminggu kemudian, ini singkat cerita ya, setelah dia punya pintu seminggu kemudian, si suami ini bilang, Bu, mulai besok aku mulai kerja ya, kerja jualan bubur ayam. Malamnya tidur, tiba-tiba dia dibangunin sama si bapak. Bu, bangun. Kenapa Pak? Dibangunin, terus denger deh ada suara anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Didengerin, emang iya ada suara anak kecil nangis. Tapi anak siapa? Ya kan? Terus coba kamu lihat, aduh, mulai deg-degan nih, kok ada kayak gini lagi. Kira udah aman nih, semenjak dia punya pintu udah aman, tapi kok ada gini lagi. Kira dia lihat nih, terus dia keluar nyari sumber suara tadi. Terus dia masuk lagi, dia bilang, oh iya Pak, anak tetangga yang nangis gitu, biar si suami nggak takut karena suaminya besok mau kerja. Jadi supaya suaminya nggak kepikiran, akhirnya dia bilang, iya Pak, anak tetangga yang nangis. Oh ya udah kalau gitu ayo kita tidur lagi nih, aman. Lalu jam 2 pagi bapak ini bangun untuk siap jualan, kan masak dulu buburnya, disiapin dulu semuanya. Dan saat bapak itu menyiapkan, bapak ini bangunin, Bu, saya siap-siap dulu ya masak. Oh ya Pak, kata si ibu, kamu nggak usah bantuin, kamu tidur aja istirahat gitu. Lalu si bapak ini masak nih, sampai nyiapin masak sampai jam 4 subuh. Udah jam 4 subuh, udah siap-siap berangkat, bapak ini pamit sama ibu. Bu, bapak berangkat ya, mau berangkat jualan bubur. Oh, udah siap Pak. Iya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, kata si ibu ini. Iya Pak, ya udah, dikunci pintunya, jangan lupa bangun sholat subuh ya Bu. Iya Pak. Akhirnya bapak berangkat, dikunci pintu sama si ibu. Ibu ini balik tidur. Dan kali ini saat ibu itu tidur, dia niup lilin nih, dimatiin dulu lilinnya. Dia masih pakai lilin, sampai dia pindah pun dia masih pakai lilin ya sob. Di sini ya sobat ya, ya bebek semua. Di sini dia masih pakai lilin. Lalu dia tidur. Saat dia tidur, dia selimutan, tutup semua muka, selimutan. Terus waktu dia tutupan selimut, dia ada yang narik selimut dia, gitu. Ditarik, terus dia ngerasa kan kayak ada narik, udah ketutup, udah kebuka nih dia sedikit matanya. Terus dia tutup lagi sama dia. Terus kayak ketarik lagi, jadi kayak tarik-tarikan. Akhirnya kenceng banget, tarikan selanjutnya tuh kenceng, langsung kebuka semua gitu. Terus si ibu Dewi langsung, ternyata ada nenek-nenek duduk di kasur dia sambil menatap wajah dia, sambil marah bilang, ulah dia. Maksudnya, artinya, bahasanya, jangan tinggal di sini, pergi dari sini, kata si nenek itu dengan bahasa Jawa Barat ya. Mbak Dewi langsung kaget, merinding, langsung tutup selimut lagi sambil baca-baca Allah Akbar, baca-baca semua apa yang dia bisa baca Allah. Tiba-tiba bangun-bangun dia buka kayak gini, udah jam 8 pagi. Di situ aneh banget dia bingung, dia heran, kok udah jam 8 pagi. Padahal tadi dia sampai nggak dengar azan. Jadi dia merinding gitu, dia buka. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu dia, tok. Dibuka, siapa? Kayak gitu kan, dia kaget, dibuka sama dia. Bapak, Bu, baru bangun, ini udah jam 10 pagi.
Dia tambah kaget kali, dia lihat jam baru jam 8, dia baru lihat jam 8 pagi, dan dia kelewatan subuh itu, nggak kebangun. Bapak nanya, masak apa bu? Nggak masak apa-apa. Kondisi ibu itu udah demam kayak orang sawan gitu, kaget, ketakutan. Ya Allah pak, maaf ya pak ya, belum masak ibu. Tapi ibu ini nggak cerita kejadian yang masalahnya. Akhirnya yaudah kalau gitu coba aku beliin makan di luar. Pergi ke warung untuk beli sayur mateng. Dan ibu kembali ke kasur, dan bapak pulang disuapin makan sama bapak, dia buka mulut aja nggak bisa, dia ketakutan. Terus akhirnya si bapak, bu kita berobat aja ya. Akhirnya nggak usah pak, dibeliin obat warung aja. Akhirnya sama bapak dibeliin obat warung. Akhirnya dia ketakutan sambil dia mikir, pak kita pindah aja yuk pak dari sini. Tiba-tiba dia bilang gitu, ih ngapa bu, kita pindah ke sini udah buru-buru kok tiba-tiba mau pindah lagi dengan buru-buru, nggak bisa gitu bu, dipikirin dulu baik-baik. Ya Allah pak, si ibu tuh cuma mikir, Mbak Dewi tuh cuma mikir, kok ini suami saya nggak bisa diajak kompromi sih, nggak ngerti banget, emang ibu kenapa? Nggak apa-apa pak. Tapi Mbak Dewi itu tetap nggak mau cerita. Akhirnya dia nggak jadi minta pindah karena si bapak nggak setuju untuk cepet-cepet mau pindah, karena nggak semudah itu dong pindah. Beberapa hari kemudian si ibu udah sehat lagi nih. Terus si bapak bilang, bu biar nggak bosen coba deh ibu jalan-jalan keluar, bergaul sama tetangga, cari kerjaan, biar buat nambah-nambah pemasukan, coba ibu cari kerjaan. Katanya juga ya pak ya, yaudah deh kalau gitu aku keluar untuk tanya-tanya sama tetangga, kata si ibu gitu. Kali ini si ibu keluar ke tempat tetangga sebelah. Saat tempat tetangga sebelah ketemu nih sama ibu tetangga sebelah dia, nyautin dia, Mbak Dewi, saya pikir mah betah dalam rumah aja terus, nggak pernah keluar, nggak pernah kelihatan. Bu betah, kata si Mbak Dewi gitu. Terus tetangganya lagi yang sebelahnya ini saut-sautan ngomong sama tetangga, roman-romannya dia mah betah, kata si tetangga sebelahnya mikir gitu. Ngapa bu, ada nenek-nenek ya di dalam rumah itu? Kaget tetangga ini, langsung bilang, loh kok Mbak Dewi tahu? Igi parah Mbak Dewi nih, bukan orang nih kayaknya Mbak Dewi nih, mikirnya gitu tetangganya. Karena kok bisa sih dia seberani itu. Terus Mbak Dewi, iya bu saya udah tahu, saya udah didatengin, katanya gitu. Kok ibu bisa sih? Akhirnya Mbak Dewi ini ngungkapin, kok bisa sih ibu tega sama saya, nggak pernah cerita. Ya Mbak Dewi, sebenarnya semua orang juga tahu Mbak di rumah itu angker, cuman Mbak Dewi yang mau rumah itu, kami mah mau pengen punya tetangga Mbak, nggak mungkin lah kita ngomong yang aneh-aneh. Lagian juga Mbak kan udah bayar rumah itu, biar rumah itu diurus lah Mbak, katanya gitu. Ya bu, udah deh Mbak Dewi ngirin aja. Terus dia pergi. Terus lah Mbak Dewi mau kemana? Mau ke tempat tetangga sebelah bu, kali aja ada kerjaan, mau nanya-nanya ada yang mau ngasih kerjaan nggak. Terus si tetangganya bilang, Mbak Dewi di komplek ini nggak ada tetangga, semuanya kosong, dari sini sampai sana kosong, cuman kita di komplek ini, yang di komplek perumahan BTN itu cuman mereka bertiga, selebihnya nggak ada. Selebihnya adalah perumahan setelahnya baru ada warga di sana. Di tempat komplek mereka nggak ada warga dong. Terus Mbak Dewi, jangan bercanda bu. Iya Mbak Dewi, nggak ada orang di sini Mbak Dewi. Terus dia jadi bingung, kok bisa? Heran dong dia. Akhirnya dia, yaudah deh bu kalau gitu saya mau pulang. Akhirnya dia jalan nih, tetap dia jalan kaki ke tempat pos sapam. Terus dia nyamperin pos sapam, Mbak Dewi gimana kabarnya Mbak? Terus kata Mbak Dewi, Pak kok tega banget sih Pak, bolehin saya beli rumah di sana. Ngapa Mbak? Udah sih Mbak, udah dibeli juga, katanya. Terus aman-aman Mbak Dewi, udah selama ini juga aman kok di sana. Bapak berarti udah tahu ya. Akhirnya dia Mbak Dewi ini pergi ke tempat blok lainnya. Sesampainya di blok lain, Mbak Dewi di tempat, bener dong, ternyata di situ nggak ada orang satupun, nggak ada orang yang nempatin. Semua rumah-rumah itu dipenuhi dengan ilalang, sama seperti rumah-rumah saat Mbak Dewi pertama kali datang ke rumah yang dia beli itu. Ketika sampainya di warung, Mbak Dewi ditanya sama orang warung, Mbak tinggal di mana? Tinggal di itu kompleks 13 gitu, kata Mbak Dewi. Terus kata si ibu itu, oh di blok apa? Di blok D. Di blok D. Kaget kan si ibu, rumah yang mana? Yang di itu, dikasih tahu lah di lengkapnya. Betah tinggal di sana. Terus kata, emang apa bu? Nggak apa-apa, maksudnya mau beli apa sekarang, kata ibu itu, ngalihin si ibu itu. Terus kata Mbak Dewi,
ngapa sih Bu? Nggak apa-apa loh Mbak, ayo Mbak beli apa. Akhirnya Mbak Dewi beli belanja seperti biasa. Terus udah mau pulang ngomong Mbak Dewi, emang kenapa Bu? Terus kata ibu tuh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Terus dia lanjut aja deh. Akhirnya dia lanjut pulang, si suami pulang. Terus Mbak Dewi bilang, kok kayaknya ada yang nggak bener ya di rumah ini, soalnya orang-orang kok pada bilang yang betah ya. Terus suaminya, udahlah nggak usah didengerin, kata suaminya gitu. Di hari itu setelah Mbak Dewi ngecek tempat tinggal di rumah itu, dia lagi-lagi setelah suaminya jualan bubur jam 4 lalu tutup lagi pintu, lalu suaminya berangkat jam 4, terus Mbak Dewi tutup pintu, tidur lagi. Kali ini balik lagi seperti yang dia alamin kemarin, ditarik lagi selimut dia. Tapi kali ini nggak rebut-rebutan selimut lagi, kali ini langsung ditarik kenceng gitu, ditarik kenceng. Terus si nenek itu mukanya keriput, rambutnya nenek-nenek auk-aukan, dan tapi kali ini dia berdarah-darah, sambil berdarah-darah dan matanya itu kayak mau keluar gitu. Dan bilang sama ngomong sama Mbak Dewi, kamu nantang saya, dengan bahasa Sunda ya, kamu nantang saya, kamu berani sama saya, kata nenek itu. Pergi kamu dari sini, ini tempat tinggal saya. Nenek itu nantang Mbak Dewi. Mbak Dewi shock dan kaget, dan dia baca-baca sambil mikir gitu. Terus nenek itu bilang, kamu mau pergi atau kamu saya ajak ke dunia saya. Dia ngancem seperti itu nenek itu. Mbak Dewi bener-bener udah shock, takut, karena dia nggak bisa doa pun masih aja terus gitu. Dia takut dia diapa-apain. Akhirnya dia ngelawan si Mbak Dewi ini. Mau kamu apa? Dunia kita berbeda, saya manusia dan kamu jin, jangan ganggu saya. Tiba-tiba kembali lagi dong, sudah jam 8 pagi lagi, dan tiba-tiba sudah jam 10 pagi lagi, dan suaminya pulang. Lagi-lagi suaminya nggak dimasakin. Kali ini suaminya bener-bener marah. Kamu ini sebenarnya kenapa sih Bu? Suaminya sampai ngambek. Terus akhirnya suaminya bilang, Bu, jadi maunya kita bagusnya gimana? Apa beneran kita mau pindah aja dari rumah ini? Kok tiba-tiba Bapak mikir gitu? Soalnya aku juga digangguin. Baru deh si suami ini terbuka kalau ternyata dia tuh digangguin juga. Terus digangguin sama siapa Pak? Sama makhluk nenek-nenek. Kaget dong Mbak Dewi, ternyata sama dong, dia juga digangguin nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu lebih ngincer kamu, kata bapak itu. Dia lebih, saya sering kalau setiap tidur ngelihat nenek-nenek itu di samping kamu. Kaget dong Mbak Dewi, jadi gimana dong Pak? Akhirnya singkat cerita, si bapak ini udah gak kuat lagi, memutuskan pindah dari rumah itu. Akhirnya mereka pindah, tapi mereka cari kontrakan kemana-mana. Dan saat mereka cari kontrakan, baru deh ketemu kontrakan di depan warung yang kemarin dia bilang betah. Itu yang dia kemarin dia beli itu, ngomong di situ dia udah cari keliling ke dekat situ. Akhirnya dia ngontrak di situ, dan dia sampai sekarang masih aman dan nyaman. Tidak lagi ada kisah-kisah seperti itu lagi. Dan dia cuman kuat di rumah itu selama 3 bulan. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita. Semoga kita bisa dapat melanjutkan cerita-cerita yang selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang punya cerita dan ceritanya mau diceritain kembali di channel kita ini, boleh langsung kirim Gmail ke alamat email kita. Oke? Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.